menurut Pak Ustadz ini gimana nih dengan adanya kayak gitu? Iya, memang beliau tadi ceritanya jujur, memang raja kebanyakan. Jadi yang ini pun ini raja betul. Memang untuk penyembuhan juga. Difungsikannya aja untuk penyembuhan. Karena itu benar untuk orang meninggal sana. Iya, ini semua raja ya. Jadi ini bukan tulisan Quran. Jadi kalau saya lihat ini pemanggil istilahnya. Jadi ada tulisan-tulisan tertentu. Dulunya biasanya pakainya tinta yang kayaknya dulu pakai tinta yang tintanya itu minyak. Ya seperti itu. Nggak sembarangan. Iya, nggak sembarangan yang bikin. Terus pedang ini juga sama ini memang betul. Jadi masih ada isinya, Mas Sugul. Nah, itu. Pak Ustadz, saya mau tanya penyembuhan secara Islam itu seperti apa ya, Pak? Sebenarnya memang ada cara penyembuhan secara Islam itu yang dinamakan ruqyah itu ada. Ruqyah, ya. Ruqyah itu kan sementara ini biasanya orang sakit dibacakan ayat. Sebenarnya ruqyah yang benar itu adalah seseorang yang membaca ayat suci niatnya Allah Ta'ala. Kemudian orang yang sakit ini mendengarkan juga karena Allah Ta'ala. Karena pada waktu si orang yang sakit ini mendengarkan bacaan-bacaan Quran, yang membaca Quran niatnya karena Allah Ta'ala, ini sama di antara yang mendengarkan ayat suci ini, dia melakukan satu ayat, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi artinya adalah jika dibacakan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, jadi seseorang ruqyah yang benar itu insya Allah adalah seseorang yang membaca Quran niatnya lillahi ta'ala, di mana orang yang mendengarkan walaupun kondisinya beliau sakit tapi juga harus lillahi ta'ala. Nah, barulah ketemu itu nanti penyembuhan ruqyah itu seperti itu. Jadi tidak ayatnya ditujukan gitu. Jadi kalau ayatnya itu ditujukan berarti ini duniawi. Niatnya lillahi ta'alanya kurang. Berarti semua harus sesuai dengan izin Allah. Seperti itu ya, Pak Ustadz. Dan orangnya yang sakit itu harus alaqul yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun wa subhanalladzi biyadi malakutu kulli aisya'un turja'un. Jadi kun fayakun kalau terjadilah terjadi yang positif, yang benar ya ditambah lagi wa subhanalladzi biyadi malakutu kulli aisya'un turja'un. Benar Pak Ustadz ya, benar. Betul Pak Ustadz. Benar. Jadi nanti beliau itu, Habib Hussein itu ya, itu dimakamkan, meninggal dia tahun 1760 meninggal. Nah itu sampai sekarang makam itu dikeramatkan. Jadi anehnya, yang hebatnya makam ini waktu dulu kan sering banjir. Nah ya, itu tidak pernah kena banjir, maka dibilang makam keramat tambak. Nah, pemirsa penasaran dengan makam Habib yang konon ceritanya ada banjir, dia tidak pernah kena banjir. Tapi sebelumnya kita akan mampir dulu ke Masjid Balawi. Betul. Konon itu cerita juga peninggalan dari Habib itu Hussein. Seperti apa? Ikuti terus. Mijatukul. Nah pemirsa, pelesiran religi pun berlanjut. Berhubung tim sedang berada di Kelurahan Kampung Arab Melayu, kami tak luput mengangkat seorang tokoh Islam di tempat ini. Habib Husin bin Ahmad Barokbah, seorang penyebar Islam yang sangat dikenal di Jambi. Beliau merupakan pembuat Masjid Ba'alawi yang tersohor di seberang kota Jambi. Kabarnya beliau meninggalkan sebuah tradisi unik di kampung ini, yaitu injak bumi. Anak balita yang belum bisa jalan disarankan untuk melakukan injak bumi pertama di masjid, dengan tujuan agar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan rajin sholat. Tradisi ini pun diteruskan hingga kini, tepatnya pada hari pertama Idul Fitri. Nah pemirsa, ternyata tradisi injak bumi tidak hanya dilakukan di Jambi saja, namun di beberapa daerah di Indonesia juga memiliki tradisi serupa. Salah satunya adalah tradisi orang Jawa yang menamakannya Tedak Sinten, yang berarti langkah dan tanah. Tradisi ini diperuntukkan bagi balita yang biasanya berusia 7 kali 35 hari.
Jumlah harinya sendiri ditentukan dari perhitungan Jawa. Tedak Sinten sendiri dilakukan pada pagi hari di depan pekarangan rumah. Selain itu di Madura pun juga memiliki tradisi yang sama. Namun sebelum injak tanah, balita yang baru berusia 7 bulan harus terlebih dahulu menginjak bubur dari beras ketan bercampur santan. Setelah itu dia baru diperbolehkan menginjak tanah dan bermain dengan teman sebayanya. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia kayak di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Ustadz Danu. dan Saya Cynthia Sebayang. saya berada di Masjid Ba'alawi di Kelurahan Kampung Arab Melayu. Ini luar biasa sekali ya, agak pepohonannya kurang tapi suasana sejuknya kelihatan. Kayak pas suasana malam hari. Nah, Ustadz Ya. dan Mbak Cynthia nih, gimana nih melihat masjid yang sangat luar biasa peninggalan Habib Hussein ini? Ya, antik ya. Saya antik, lucu, tapi bagus juga. Adem juga suasananya ya. Selamat datang. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Amin, amin. Dengan Bapak siapa? Said Abdullah. Said Abdullah. Kita ini nih mau nanya nih, saya dengar Masjid Ba'alawi ini merupakan peninggalan Habib bin Hussein, bener ini? Bener nggak sih ini? Begini Pak ya, benarnya ya benar karena yang memimpin kami di sini dulu adalah Al-Habib Hussein bin Ahmad Barakbah. Kemudian kedatangan beliau itu pada tahun 1113. Namun masjid ini dibangun tahun 1305 tapi di pinggir sungai. Di pinggir sungai. Mas Tukul, saya boleh tanya sedikit ya ke Bapaknya? Saya mau tanya, Pak, di sini katanya ada satu tradisi ya Pak ya? Jadi tradisinya itu untuk anak-anak ada injak bumi atau seperti apa Pak? Injak bumi ya, itu seperti apa tuh ritualnya Pak? Ritual itu dilaksanakan dua lebaran. Dua lebaran ya? Lebaran haji, lebaran Syawal. Idul Adha. Hanya dua aja. Dan Idul Fitri, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri Fitri dan ya. Idul Adha. Itu maksudnya Pak, injak tanah, injak bumi. Begini ya, karena menurut tradisi itu bahwa kita ini berasal dari tanah. Ya, begitu anak kita lahir, ibu bapaknya berangan-angan bahwa anaknya nanti setelah bisa jalan menginjak-injak tanah. Sebelum dia menginjak tanah, anak itu mohon izin dulu pada buminya untuk diinjak-injak. Kalau di ajaran Islam yang sebenarnya itu kalau seorang keluarga itu ibunya melahirkan itu apa yang harus dilakukan? Iya, sunnah Rasul itu memang Adzan dulu apa-apa? boleh. Jadi istilahnya sebagian ulama itu mengazani membolehkan, sebagian lagi ada yang tidak. Tapi itu selama niatnya lillahi ta'ala, ya monggo-monggo aja. Kemudian kalau memang anak baru lahir itu biasanya 7 hari setelah kelahiran itu ada akikoh istilahnya. Oh, akikah. Iya, akikah, akikoh. Nah, itu biasanya itu kan persiapan mau memberikan nama, kemudian apa dari apa aja, mamanya kambing, kalau laki-laki itu 2 jantan, kalau wanita 1, persiapan nama, kemudian disembelih ke hari ke-7-nya itu, kemudian persiapan untuk motong rambut, disunahkan, mendoakan, kemudian diberi nama. Itu yang ajaran Islam. Islam ya, Mas seperti Tukul, itu. saya boleh tanya ke Pak Ustadz sedikit ya Mas Tukul. Pak Ustadz, kalau untuk akikah itu kan untuk semuanya atau hanya untuk umat yang mampu atau seperti apa Pak? Akikoh ini bagi yang orang tuanya mampu. Mampu ya? Jadi mampu ukurannya. Kalau belum mampu memang Allah tidak mewajibkan. Nah, akikoh ini ada sebagian ulama
Sebagian ulama itu hanya di hari ke-7 aja akikoh, selanjutnya tidak ada. Tetapi sebagian lagi kelipatannya, karena kalau diceritakan bagi yang mampu, siapa tahu di kemudian hari orang tuanya mampu mengakikohkan anaknya dalam kelipatan 7 hari sebenarnya. Ya, itu sebagian ulama seperti itu. Diambil yang mana silahkan. Nah, pemirsa penasaran Pak Ustadz dan Mbak Sinta, kita akan boleh izin ke dalam. Seperti apa suasana di masjid peninggalan dari Habib Hussein ini dan bagaimana? Ikut terus Minatukul jalan. Terus gimana ancamannya? Ancaman kalau kamu nggak saya bikin gila, kamu mati katanya. Udah gitu lama berselang, ya saya sering sakit kepala. Kadang-kadang waktu mau masuk maghrib kayak dicengkeram di sini.